أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan oleh Allah umur, mudah-mudahan kita dan keluarga selalu dalam keadaan sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta selamat bahagia dunia akhirat. Menyambung daripada pelajaran kita yang telah lewat, qala al-musannif al-ikhtisaru fi tafsir, yang akhirnya ma yablughu dha'fal Qur'an fil bidan. Adapun nang ringkas pada tafsir, artinya belajar tafsir itu sekadar nang ringkasnya aja, ialah sesuatu nang sampai satu kali lipat Al-Quran pada kadarnya. Maksudnya tafsirnya itu kurang lebih sama dengan Al-Qurannya, jadi 2 kali lipat. Jadi asalnya misalnya Quran ayat ini kandangnya ditafsirkan jadi 2 kali lipat kayak ini. Nah itu maksudnya. Nah itu nang sadar tuh, makanya kayak tafsir Jalalain tuh kurang lebih lah itu tuh, kurang lebih. Kama sannafahu Aliyu al-Wahidi an-Naisaburi wa huwa al-Wajiz, itu nang ringkas. Jadi nang dikarang oleh Ali al-Wahidi. Itu kan nang mengarang nih Imam Bawsati ini kitab jadi lawas, belum ada lagi kitab tafsir Jalalain. Itu kan al-ittisar dan nang sedang nang pertengahan ma yablughu salah satu fil Quran, sesuatu nang sampai 3 kali lipat Al-Quran. Kama sannafahu min al-Muqsid. Jadi 3 kali lipat Quran itulah. Kayak misalnya Sawi, itu kan banyak tafsirnya lagi, salah daripada itu tadi. Jalan lain. Wa ma wara'a dzalika, dan sesuatu yang di belakang demikian itu, artinya yang lebih daripada 3 kali lipat Quran itu istiqsarun, itu namanya bersamatan apa kita tuh tinggi atau dalam, banyak katanya. Mustaghnan anhu, terkaya daripadanya. Wala maradda lahu ila intihai umri, dan tidak ada tempat kembali baginya sampai habis umur. Menandang dipelajari terus adanya tafsir itu, karena banyak tafsir ada yang sampai 30 juz. Yang di
tafsir dengan situ. Amun hadis bang fal iktisaru bihi, maka ringkas pada belajar hadis itu tahsilu ma fi sahihaini, menghasilkan apa yang di dalam dua kitab hadis yang sahih itu nama Bukhari Muslim. Itu sudah Bukhari Muslim begitu untung sampai tamat juga belajar di pesantren mau jauh orang kan tamatnya belajar kitab Muslim dan Bukhari dan sedikit aja. Muslim aja Pak Mufti adalah kalau Bukhari itu kalau di Darussalam itu di kelas 1 aliyah ringkasan anunya aja tuh matan apa ringkasnya aja jadi sore karena kawajuan tamat itu makanya orang baik itu mengaji beberapa puluh tahun itu Pak lawas sampai tamat kita mau belajar kita ada bersambung artinya tamat kita banyak naik. Nah itu dia ingin situ aja terus pengetahuannya. Misalnya di orang misalnya belajar di kelas 1 belajar misalnya anggap syarasitin fikih, ingin bab sembahyang menaikkan ada contoh. Naik ke kelas 2 bagian 3 kitab tajwid mulai dari awal pula ingin masalah sembahyang naikkan pula. Ingin situ aja terus naik pulang kaidah ke aliyah kitabnya nambah Fathul Mu'in ingin masalah sembahyang aja belum habis waktunya dah. Jadi seumuran pengetahuan ingin masalah sembahyang aja. Kada tahu masalah yang lainnya. Karenanya tamat apa namanya masih kelas. Pakai kelas kalau tamat nah itu kan tahu bab itu bab ini itu mempelajari barataan. Nah adapun permula hadis nang ringkas saja sidin tahsilu ma fi sahihaini, menghasilkan sesuatu yang ada di dalam kitab Bukhari Muslim itu anak sahih. Munah alat lagi untuk musitah berisi aja ada anak gunting macam kitab sahih. Munsarahnya, nah ini sarah Bukhari itu apa ngarannya? Apa aja lah, banyak. Kitab Muslim itu kan ingat lagi ngarannya jangan ingat. Nah iya Fathul Bari itu ada berapa jilid? 15 kan 16 kan 16 jilid 16 biji nah kayak ini 16 biji sarah Bukhari yang adalah orang paling kalau ini 3 juta setengah kalau mana kalau juga ada lawas dan orang dulu ya ambil berkah kitabnya barang fisik. Namun ulama-ulama Bukhari coba bayangkan Imam Bukhari itu mengarang hafal mampir dengan hafalannya orangnya langsung dari Nabi sampai ke Nabi gitu nah. Insya Allah lah Bukhari ya tanpa sebelum pernah belajar dan kitab di bab 7 atau di belakang apa sorong motor sinar motor itu ada langgar di situ pas belajar dan di situ banyak bubuhan wow di belakangnya itu bubuhan wahabi dan salafi. Lalu pas tiba belajar betapa mana angkat tangan guru boleh dapat akun silakan ulun lambat akun kalau ulun bisa ulun jawab mau ulun kada bisa jawab napa pertanyaannya jadi ujiannya jangan hubungannya ini kan memakai imam nampak orang hadis saja pertanyaannya ujiannya kenapa kita harus berpengaruhnya ikut lawan imam. Nah ujian
kita ada tahu jangan terpaksa 4 orang nak tahu. Kalau kita langsung ya bolehlah. Artinya langsung Quran hadis saja. Artinya umat Rasulullah langsung. Ujar dulu umat Rasulullah. Umpat batahun dahulu biar di mana Pak oleh hadis. Umpat Rasulullah langsung itu di mana Pak oleh hadisnya. Bukhari Muslim, Imam Bukhari itu dia Nabi nak kabar apa juga. Yang ada jawab, nak Rasulullah langsung. Kita hidup ini kan ada wayah ini ada kawan langsung, lalu mau kita mau mati orang yang sudah diakui. Nah, hadis Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i, mereka itu bukan lebih lagi sangat luar biasa alimnya mengetahui Al-Quran dan hadis. Seorang nak memahami seorang dia banyak salah. Itu lalu kapal di masyarakat itu menjadi masalah. Seorang tahu hadis satu tingginya orang berapa hadis nanti Imam Syafi'i itu masalah permasalahan hukum itu ada seperti hadis yang diambil dan hingga menjadi sebuah ketetapan sebuah hukum itu ada pasti seperti ada ini hadis ini. Nah lalu dilihat dari kesahihannya, dari nada dahulunya mana asbabul wurudnya apa hadis ini kada apa. Contoh aja dulu, namun kada tahu asbabul wurud, tahu apa tekstualnya kajulang secara tekstual aja dipahami secara teksnya aja. Ya tentang bahwa tuh misalnya apa? Nah rakyat jero nyampaikan hadis ujar Nabi man akala luhum al-ibil wal yatawadda. Siapa makan daging unta silakan berwudu. Ayo, apa pahamannya? Amun secara teksnya aja berarti batal wudu. Nah lalu iya dan orang mengambil kesimpulan bila makan daging unta batal, padahal salah, pahamnya salah. Kenapa? Karena itu ada asbabul wurudnya. Ulun ingat benar itu yang membicarakan itu jadi ulun ingat awas benar sudah. Siapa dia? Husin Nabarin sidin ceramah di Langgar Hidayatullah Tubari. Bukan Langgar Hidayatullah, ingatkah ada? Itu nama sana di kampus itu hanya pada lawas itu orang kerja waktu itu di ceramah. Nah, karena Hajar Sidin jadi terjadi itu karena Nabi kita makan bersama sahabis maghrib. Pasrahan makanan di antara sahabat itu ada takatun, entah berbunyi entah kada, biar kada berbunyi pun berbau ketahuan kan. Lalu sahabat ini ada hendak cari tahu siapa nang takatun tadi. Kadang-kadang lain bilanya sembayangan, bilanya berwudu, berarti itu tuh orangnya. Dan ketahuan kan. Sahabat berhadi kata tapi gaya nang kayak kita pembatal. Yang kebanyakan makan baru ganal, lalu bekempes kosongnya kerotnya. Orang berhari apa dikatakan ada definisi barunya kempes, ada angin. Nah lalu Nabi mengetahui hal itu kalau dilihatkan ini kan sifat orang. Nah lalu Nabi mengatakan ini sejarah apa namanya tauriyah namanya ini. Yang Nabi siapa makan daging unta silahkan berwudu. Mahala biu jadi datang. Nah makan unta silahkan berwudu. Makan daging unta bertahan, berwudu bertahan, gagal. Nah jadi kada awal tahu siapa tadi yang makan tuh disuruh Nabi berwudu bertahan. Bukan berarti sebatal wudunya, kada cuma hendak melindungi. Ada kita malah kan hendak mencari tahu ya kalau siapa yang makan tuh. Kayak kisah supir ala bio nih, mulai di hulu sungai. Nah, itu tuh pas
bakantut ada pada dana akunnya siapa bakantut itu bau ya berarti ya udah akunnya aku menang kada akun kada bakantut jatah juga pada akun ngaku tapi supirnya raja kan orang Arabia sampai di Palhanam bayarannya masing-masing bayar jadi dia supir begana dulu lah itu hidupnya nah itu orang sekong lagi jadi supir ini pasti baru bayarin yang bakantut tadi aku sudah aja ada merasa lagi menyampaikan aku sudah aja oh berarti biar kena bakantut tadi ayo karena sudah berilaan berataan ketahuan akhirnya jadi maka saling lawasan kita ini dalam waktunya nah itu tuh jadi ada sebabnya kayak gitu. Jadi makanya kita nampak kalau hadis, nah itu kalau masalah hukum, kadang-kadang kita mengambil kesimpulan di hadis. Nah, kecuali yang memang yang sudah qat'i. Nah, itu tak. Karena kita bukan makam mufti mujtahid, bukan. Nah, itu kan. Jadi ujar almarhum guru syukur hukum itu cukup sudah mengambil di fikih. Sudah kurang bahari, sudah nambah, artinya nambah berdasarkan sesuai dengan artinya nambah orangnya, keilmuannya, mantiknya, balaghahnya, itu kan semua empat ilmu sudah menguasai. Nah, usul hadisnya, usul fikihnya, nah, lalu mereka ini mengambil daripada Al-Quran dan hadis, memahami Al-Quran dan hadis, sehingga apa? Menjadi produk sebuah hukum. Nah, jadi gitu. Jadi kita mengambil di fikih ini langsung, jangan hendak memaham seorang kayak tadi kita bisa salah. Di dalam fikih pun silap juga pulang kadang karena berbeda memahami apa namanya hadis atau memahami Al-Quran bisa. Salah satu contoh dahulu Imam Syafi'i madhab kita tergantung bikin apa hukumnya batal. Nah, Imam Malik tergantung bikin apa kada batal. Ya Allah kada batal kada tergantung bikin. Nah, lain bikin orang lah ini saya bikin seorang. Nah, pada dasar ayatnya satu tingginya sama. Aula maslumun nisa. Itu kan atau menyentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i mamahlah mastumun nisa langsung makna menyentuh bila tagaduh babinian tersentuh babinian dan bukan muhrim itu nampak bukan mahramnya batal. Imam Malik la mastumun nisa aja maktumuhunna bila kamu menjibak akan istri baru batal. Nah, jadi lalu ada perbedaan, tapi ini kan sama-sama alimun kita jangan sekarang. Dan kadang mau menyalahkan orang. Imam Syafi'i lawan Imam Malik berdua murid berdua guruannya. Imam Malik dengan paguran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bakunot, Imam Malik ada kalau kamu Imam Syafi'i datang kalau apa Imam Malik datang ke Imam Syafi'i nyawa ini kan murid muda bawa dia dibelain mudah-mudahan apa nyawa? Makanya jangan kayak itu menghargai malah pendapat anak murid kan anak muridnya alim benar. Nah makanya ada kalau kisah adalah Imam Syafi'i begitu sembahyang melawan Imam Malik bayang subuh sidin ke depan bakunot ada bakunot kita nah kada bakunot lantaran mau pada Imam Malik. Imam Syafi'i Imam Malik pula sembahyang subuh lawan Imam Syafi'i kada bakunot obat bakunot karena apa menghargai pendapat Imam Syafi'i. Nah kayak itu jadi lalu akur. Ada kita ini berbeda bakuluan hanya kita mual bermusuh kayak apa? Maka tujuan belajar itu supaya kita mempersatukan umat supaya sesuai dengan agama berada. Ini kadang belum pernah jadi korban juga
Napa jadi korban? Arisan anak habis orangnya gara-gara napa? Ika lompat dulu itu dan ika pada bilang lompat karena kami lalu aja ada nangka itu. Kemudian tapi itu masa lalu lah. Kemudian tahu tuh. Tapi kata bapak, bagi ulun tahu nih yang ada banyak. Paling-paling punya habis orang nyampihan selesai. Gitu. Ada mana juga. Ada sakit hati juga sedikit dan sedikit. Cuma tahu nggak ini itu ada apa dengan nangka ini bahwa kayak adalah kita ini tujuannya mempersatukan umat supaya berada di jalan yang benar. Siapa nak bujur gurunya? Nah itu dong turutin dan kadang ada istilah larangan belajar kepada siapapun selama guru itu tidak sesat. Nah terkecuali kena masalah murabbi mursyid. Nah ini Bapak merenya masalah rohaniahnya dalam terbiahan seorang guru itu pada boleh dua sekung aja kecuali sudah selesai anjar nang kaya dalam manakib urusan kumpul nang apa menterbiah sedin seorang rohaniahnya siapa Ali Junaidi Brau misalnya imbah itu lalu diserahkan lagi kepada ini sampai Datuk Kalampayan pulang kepada Rasulullah. Itu selesai. Jadi itu kada boleh. Tak dua itu nama murabbi mursyid. Amun guru Zuhair ini para aja guru itu lebih 200 guru ya Allah meriwayat banyak kan. Guru kayak kita aja masing-masing ya Allah banyak si guru belajar mulai dari sekolahan kelas 1 guru si Anu, kelas 2 guru si Anu, kelas 3 guru si Anu di madrasah. Ya kalau misalnya nih karena bulan sanawiyah, aliyah, lain-lain tuh para guru dalam sekelas itu bulan banyak tuh pada bapak. Nah ada boleh itu kedua masalah mengatur mentarbiyah rohaniahnya. Nah itu ada boleh kedua itu. Namun kita enam orang biasa ini ayo ada diberiakan. Kayak yang misalnya mengajar ini haji mana, lalu ada pengajian nilai ikan pun 4 kita usul lagi pada apa pada boleh kedua. Itu salah. Malah didorong, artinya disuruh supaya belajar terus. Oh pengajian saya tuh ada tuh guru hebat 4 ngaji. Nah kayak itu lah. Tapi jangan didorong bahasa belajar lah, didorong pahamannya atau didorong bisa kita jumpa orang jadi jauh. Nah harus kita lah sambil diminum lah. Nah dulu habis ya. Semua habis. Jumat delapan berarti hari ini kita Muharram 10 Muharram Asyura ya Pak. Hari Ahad. Nah siapa pengantin hari Ahad bisa ada ini bisa ada makanan orang banyak nang puasa nah. Jadi hari Ahad 10 Asyura dan tak kasih itu bulan yang kebetulan diingat 10 Asyura itu nang sunnah itu puasa bukan makan bubur. Amun maulah bubur boleh, tapi kena dimakan waktu berbuka. Biar banyak olah bubur setermos 2 termos kata Pak Pondok nyaman lagi karena akan berbuka puasa. Nah meminta ada bagi sahabat nah kalau ya kita bingung nih kemana aku menjurungnya nang banyaknya nih. Tapi nang sudah ada Jepang terus tiap tahun kalau jenah aja. 10 Muharram itu Nabi kan di Madinah mendapati orang Yahudi itu hari Asyura itu puasa. Ya Nabi puasa apa? Bukan biar kami dinya mengenang selamatnya Nabi Musa. Nah itu kan daripada Fir'aun di hari Asyura itu. Nah jadi lalu kami membesarkan hari itu dengan puasa. Jadi kata Nabi, ana wa ummati ahqqu bi Musa. Aku dan umatku lebih berhak dengan Nabi Musa. Artinya apa? Mereka puasa, aku lebih berhak untuk puasa. Lalu Nabi puasa Asyura. Mau bubur silakan aja, banyak aja. Tidak apa-apa, namanya sudah aja. Bubur, asal jangan
mau musut kapalayan mun mau musut aja bibinya limboinya tapi kata diberi apa apalah tuh bondorak tuh di mau musut tuh maras dasarnya maras nama kasihan ikam diudah ikam sabarai ikam tuhai yatim biasanya nih kan kayak ulun nih kan yatim lagi lah piatunya. Nah itu dasarnya kasih sayang lalu diberi duit. Nah itu ujur namun diurus oleh dan kami gitu tuh banyak panggilan lain di lain tempat lah. Jadi kekanakan yatim ini didata lalu kayaknya hari Masyarakat itu diberi duit tapi lawan di pusat di kepala salajur. Nah tapi berminyak rumah dibuinya biar apapun orang yang memberi ini misalnya orang 20 nya nanti minyak manokalan kapan nah beli lihat karena minyak makin kandangan bah ya benar. Minyak kandangan nyaman bagus lagi dia rambut kehilang ya walaupun minyak lalanan kaitannya bisa apa bisa berkirang rambut berhari ya Allah minyak kandangannya. Dan ada kisah adalah apa ya bila banyak minyak lambat bila habis minyak lanjut dikit sampai jam motor justru banyak minyaknya kan nyaman lanjut. Ini bila habis minyak laju aja salahnya kejual minyak. Nah, sudah habis minyaknya kosong nyamannya sepedanya laju. Itu orang kejual minyak. Nah sakit tuh negara dia barulah sampai ke dapur terjual. Ya dapur terjual, anak terjual apa anak lombok, anak karo sampai pada belum aja jangan berjumpa bapak jauh karena yang sudah tempat anjak aja mulai kita beranjak ya nama ada berbinian kami nyambat ini negara lapak sendiri jadi jadi anak-anak negara nagirot jadi sidin orang bikin ke dalam paror tak ada perlu sidin membacakan paling gandal kampung ya kalau negara gandal bahaya apa juga negara Indonesia apa kalah lawan Cina orang negara juga alkah ditulis alkah negara habis orang Cina mukul jadi tahu orang negara kenapa ini kan milik negara boleh kan bertahan ya memang negara kalau salah tulis saja aknya jadi negara orang kampung terus kalau bahari negara itu belajar bapak-bapak negara secara di Makkah ya kalau kamu tuan gurunya banyak benar itu dan rata-rata orang alim atau kami itu murid negara belanda negara nantinya belanda termasuk itu kan dia negara dia atau di amat dan dulu bagi itu kan negara kalau tempat dulu tuh ya arwah tuan guru Muhammad Yasin rata-rata berubah di antaranya tidak ada betul terus jadi wa amal hadis wa bal intisaru bi tahsilu ma fi sayyi bi tashihi nuskhatin ala rajulin khabirin bi ilmi matnil hadis dengan sudah disahihkan nasahnya atas laki-laki nan alim dengan ilmu matan hadis. Wa amma hibdu usamir rijal kalau hadis sahih Bukhari Muslim itu sudah paling sahih hadis itu sudah derajat kesahihan hadis apalagi riwayatnya langsung keduanya muttafaqun alaih Bukhari Muslim wah itu sudah hadisnya luar biasa. Jadi biar kalau anak belajar hadis menghafali Bukhari dan Muslim itu luar biasa sudah
Bukhari Muslim itu berapa ribu hadis? Hadis arba'in aja ada hafal 40 hadis. Berarti kami hafalan lagi anak sekolahan berarti di kelas 4, kelas 3 sudah hafal hafal hadis 101 hadisnya 101 hadisnya. Jadi sebutin jadi hadis yang ada itu hafalan. Nah, jadi bila nang wayah ini itu kayak begitu Mbah mau ulangi satu umat kayak kata jadi asal bahasanya menghafal itu setelah aspal. Wa amma hibbu usama rijal. Nah, kalau menghafali ngaran-ngarannya para hadisnya, nah itu bapak kubi bihi sungguh dicukupkan engkau padanya bima tahammalahu dengan sesuatu yang membawa atau yang menghafal akan dia daripada engkau man qablaka orang yang sebelum engkau. Jika pada saat jadi perawi hadis yang ibaratnya adalah maksudnya itu cukup hanya sudah kita dengan guru-guru yang berlari marah-marah kita pilihan sahih karena mereka sudah hafal. Kalau nang bagadar musnidud dunia nang hafal hadisnya berapa ribu hadis dengan sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah dan rawi-rawinya sampai ke Rasulullah. Itu siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, orang Padang, tapi begadang di Mekah. Orang Padang begadang di Mekah. Orang kita ini banyak dan hebat-hebat di Mekah itu bari berguru di sana. Sekali orang Pandangan itu kan mengajar di Masjidil Haram. Disegani oleh raja pun sekali. Judian dan kepala bayat 20 lewat apa? Ada salah itu judian taniran. Negara juga negara Wah, negara Allah masuk kandangan teman. Nah, betul. Jadi banyak orang-orang saja termasuk namanya setelah Syekh Yasin dulu kalian tahu lagi apa enggak Syekh Yasin. Jadi banyak sanad-sanad kitab itu dari Syekh Yasin karena penguluan kita itu dari Syekh Yasin. Di antara ulun dan mengambil banyak sanad juga selain dari Guru Sukri arwah Guru Hatim dan maulahkan spesial sanad nang dari lewat orang Banjar. Orang Banjar ya ujungnya ada tukang bayat. Jadi ujungnya kan Syekh Yasin dari siapa sampai ada tukang bayat. Itu ada kita menyuruh sanad-sanadnya. Bulan puasa kita jadi tarawih. Pukul 2 yang datang ke rumah. Nah, itu bil sanad. Ya sudah ya, sedikit bocah nyawa namanya ini kalau pesantren itu jangan lagi ceramah nyawa tinggalkan pondok tulang sempat dan tulang kepala berapa nyawa di sana mau tinggalkan. Nah itu ya mulai sedikit ceramah nanti bah covid di pondok tuh ada ulun datang makanya ulun dibayar sampai hari itu ada lagi meninggalkan tamu juga saja tuh kan. Mengenai tetap aja dibully aja harus paling-paling umurnya sekali setahun namanya umroh ya itu sekali setahun wajib aja lah kan Rasulullah menjaga kau kita dibuka berada umroh itu kan umroh yang menjaga kau begitu berada mudah sampai berada siaran makam Rasulullah berkat membaca dan kitab-kitab diridai oleh Allah dan Rasulnya. Biar baca hadis Rasulullah kan tidak ada Habib Muhammad kita akan baca hadis Rasulullah Allahumma kawat telah biar jangan ada empat Habib Muhammad dan Habib ulang hadi ulang dan sungguh senin kan ulun yang hanya ada di sini ulun empat pengajian jadi makanya sudah tak ada ulun pengajian ulun ada di mana-mana berisi bapak dahil lawan sini lawan Piana, tapi ulun mohon diakui sebagai murid Pian juga. Kenapa? Karena dari ulun hebat ya teman kita harus ya. Walaupun kita yang adalah sanad-sanad itu kan dari Syekh Yasin, itulah alhamdulillah sampai ulun pernah mendapat Syekh Yasin itu baru sedikit datang ke Banjar ini kan. Alhamdulillah. Namun yang paling banyak sanad
itu penting untuk sufi itu nanti disadaqahkan ujur, artinya sanad dari Syekh Yasin itu banyak dan guru-guru Darussalam. Teruslah walaka an tu'awila ala kutubihim, dan bagi engkau bahwa berpegang atas kitab-kitab mereka, wa yajulaka walau berpegang lawan kitab itu sudah cukup, sudah kada perlu lagi seorang paham lagi misalnya gitu. Karena ya memang kada dilarang, maksudnya itu nak cukup dan sekadar itu aja. Mun ada orang yang memang ahlinya dan memang mereka fokus ke sana, ayo silakan itu, mereka banyak tuh kayak di Jawa tuh ada spesial pesantren yang menghafal hadis dengan ulun kalimat ada melihat di YouTube semua. Masya Allah luar biasa, ulun sampai kayak apa namanya, ya Allah, kayak ada orang Banjar di situ belajar luar biasa. Jangankan melihat TV aja udah boleh. Bilanya datang, bila limudan dan boleh. Katahuan sidin bilanya hafalan berubah di setiap HP ini, udah TV, bisa ini. Walaysa yalzamuka hifdzu mutunis sahihaini. Dan tidak lazim akan engkau menghafal matan sahihaini, walakin tuhassiluhu tahsilan. Tetapi yang kau hasilkan akan dia akan sebagai menghasilkan takdiru minhuna engkau wasan ala talabi ma tahtaju, atas menuntut apa yang kau butuhkan kepadanya indal hajat. Nah jadi artinya memang kalau untuk menghafal kada perlunya sedikit menghafal Bukhari Muslim, tetapi yang kita butuhkan di dalam itu kita Bukhari dan Muslim itu barang sedikit yang dibutuhkan yang ketika berhajat. Nah jadi kita wa amal ittisal setelah 7 lewat sudahlah. Nah hingga sini ada perlu ditahan. Jadi katakan hari Ahad 10 Muharram ada kita 4. Ulun semalam melihat di tangga bapaknya di kalender pertamanya membaca doa akhir tahun itu hari Kamis. Hari Rabu. Hari Rabu dikira hari Kamis gitu kan. Ananya awal masa kalinya ulun bertakun buat Bapak G. Nah hari Jumat ya membuat Bapak G terajak. Nah itu kan karena mereka sudah ahlinya ilmu falaknya, ilmu hisabnya. Nah itu jadi 4 itu lawan pula idarat dari BBI Nemu. Nah itu kan hari Jumat jadi 4 hari Jumat. Nah Jumat hari apa awalnya 1 Muharram. Ujian dari Jumat, Sabtu, Ahad 10 hari. Nah, itu. Kalau hari bingung, dah hitung Jumat, Sabtu apa? Sabtu, Ahad 10, salah sahar 20. Itu nambah Kamis, Jumat, Sabtu 30. Nah, jadi punya 6 jam hari Jumat. Kayak itu awal bulan. Nah, apa jurun ini usah kalinya kayak itu cara berapa itu? Jurang dari itu hitung mini aja. Nah jadi gitu. Jadi nampak sunnah hari puasa ya Pak. Sedekah menyantuni anak yatim itu bagus. Memang sahabat hari kita baiknya berbuat kebaikan. Cuma kadang lebih dikhususkan gitu kan. Kalau harap mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat, dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sadar kesalahan yang ampuni zahir batin seumur hidup, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, selamat dan bahagia.